Kisah cinta di pelataran takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan sebuah kisah penuh makna, cahaya cinta di pelataran takdir. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta biasa, tetapi perjalanan menuju kebenaran, perjuangan dalam menemukan cahaya Islam, serta bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun yang mencarinya dengan hati yang tulus. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia akan diuji dengan berbagai pilihan. Begitu pula dengan Arya, seorang ulama muda, dan Aisyah, seorang mualaf yang harus menghadapi tantangan besar setelah memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Namun, di balik setiap ujian, ada hikmah yang luar biasa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana cinta bisa membawa cahaya hidayah bagi orang-orang di sekitar kita. Saksikan kisah, Cahaya Cinta di Pelataran Takdir, dan mari kita ambil hikmah dari setiap perjalanan yang mereka lalui. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memahami bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta dan kedamaian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja menyelimuti kota saat Arya melangkah masuk ke aula pertemuan. Forum dialog antaragama itu dipenuhi berbagai kalangan, ulama, pendeta, akademisi, dan pemuda yang mencari pemahaman lebih dalam tentang kepercayaan masing-masing. Di antara kerumunan, pandangan Arya tertuju pada seorang wanita muda yang duduk di barisan depan. Wajahnya anggun, sorot matanya tajam namun penuh tanda tanya. Wanita itu, Clara, tampak begitu serius mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Saat sesi tanya-jawab dibuka, Clara mengangkat tangannya. Jika Tuhan itu satu, mengapa banyak agama yang mengklaim sebagai jalan yang benar? Tanyanya dengan nada skeptis. Arya tersenyum lembut. Kebenaran sejati tidak ditentukan oleh jumlah orang yang meyakininya, tetapi oleh cahaya yang menyentuh hati manusia. Agama bukan tentang klaim, tetapi tentang menemukan hubungan yang paling murni dengan Tuhan. Clara terdiam. Jawaban itu seperti mengetuk sesuatu dalam dirinya. Perdebatan panjang terjadi antara Clara dan Arya malam itu, tetapi bukan dengan nada permusuhan, melainkan pencarian. Dan di sanalah, tanpa disadari, takdir mulai menulis kisah mereka. Sejak malam itu, Clara tak bisa mengusir kata-kata Arya dari pikirannya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Buku-buku yang dulu ia abaikan kini menjadi teman setianya. Setiap kali kebingungan menyelimuti pikirannya, ia menghubungi Arya. Pria itu selalu menjawab dengan sabar, tak pernah memaksa, hanya memberikan jawaban yang membuat hatinya semakin bergetar. Suatu malam, Clara duduk di kamarnya, menatap kitab sucinya sendiri dengan mata penuh kebingungan. "Tuhan, tunjukkan aku kebenaran," bisiknya. Esok harinya, ia mendatangi Arya dan berkata, "Aku ingin mendengar lebih banyak tentang Tuhan yang kau sembah." Saat Arya membacakan ayat-ayat Al-Quran, tubuh Clara bergetar. Ada ketenangan yang menyelimutinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, semakin ia mendekat pada Islam, semakin kuat tekanan yang ia rasakan dari lingkungannya. Ayahnya, seorang pendeta berpengaruh, mulai curiga dengan perubahan sikapnya. "Apa yang kau cari di luar kepercayaan kita, Clara?" Tanyanya tajam. Clara menelan ludah. "Aku hanya mencari kebenaran, Ayah. Aku harap kau tak tersesat dalam pencarianmu." Suara ayahnya dingin, penuh ancaman tersirat. Hati Clara bergetar. Ia tahu, keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Tekanan dari keluarganya semakin menjadi. Ibunya menangis, saudara-saudaranya mencibir, dan para pendeta gereja mulai mengawasinya. Namun, semakin ia ditekan, semakin hatinya mantap. Suatu malam, ia menghubungi Arya. "Aku siap," katanya dengan suara bergetar. Arya mengatur pertemuan di rumah seorang ulama besar. Di ruangan yang sederhana namun penuh ketenangan, Clara duduk dengan mata berkaca-kaca. "Sebutkan syahadat dengan hatimu yang paling tulus," bisik Arya. Clara menarik napas dalam, lalu mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat terakhir keluar dari bibirnya, air mata deras mengalir di pipinya. Ia merasa seperti bayi yang baru lahir, terbebas dari semua kebingungan yang selama ini menghantuinya. Namun, kabar itu segera menyebar. Ketika ia pulang ke rumah, wajah ayahnya merah padam.
Kau telah mengkhianati kami, teriaknya. Ayah, aku hanya mengikuti hatiku. Plak, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Dengan nama Tuhan, kau bukan lagi putriku. Suara ayahnya gemetar, tapi penuh ketegasan. Clara, yang kini bernama Aisyah, menahan tangisnya. Ia melangkah keluar dari rumah dengan hati yang hancur, tapi dengan keyakinan yang semakin kuat. Sejak masuk Islam, Aisyah semakin sering bertemu dengan Arya. Namun, hubungan mereka tetap terjaga. Arya tak pernah menyatakan perasaannya, dan Aisyah pun tak berani berharap lebih. Namun, suatu malam, Aisyah menangis di depan Arya. Kau tahu bagaimana rasanya kehilangan keluarga karena keimanan? Tanyanya dengan suara parau. Arya mengangguk. Islam memang tak selalu mudah, tetapi setiap ujian adalah tanda bahwa Allah mencintaimu. Mereka saling menatap. Ada sesuatu di antara mereka yang tak terucap. Namun, Arya memilih menundukkan pandangannya. Malam itu, Arya menghadap gurunya dan bertanya, "Ustaz, bolehkah aku menikah dengan wanita yang baru masuk Islam?" Ustaznya tersenyum. "Jika kau mencintainya karena Allah, maka tak ada yang lebih baik daripada menyatukan hati dalam pernikahan." Maka, Arya pun memutuskan untuk melangkah. Hari pernikahan tiba. Masjid penuh dengan tamu undangan. Aisyah mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya bersinar dalam kebahagiaan. Namun, ada kejutan yang tak mereka duga, para pendeta yang dulu mengenal Aisyah datang. Mereka tak datang untuk menentang, tetapi untuk menyaksikan. Saat khutbah nikah disampaikan, mereka mulai mendengar sesuatu yang berbeda. Islam bukan agama yang dipenuhi paksaan, tetapi agama yang penuh cinta. Ketika akad selesai, seorang pendeta tua yang selama ini menentang Aisyah melangkah maju dengan mata berkaca-kaca. "Aku telah menghabiskan hidupku untuk mencari kebenaran," katanya dengan suara bergetar. "Dan hari ini, aku menemukannya." Di hadapan Arya dan Aisyah yang baru saja sah menjadi suami istri, pendeta itu mengucapkan syahadat. Seketika, suasana berubah menjadi haru. Tangis bahagia pecah di seluruh ruangan. Setelah pernikahan mereka, Arya dan Aisyah mulai berdakwah bersama. Mereka tidak hanya berbagi ilmu, tetapi juga kisah perjalanan mereka kepada dunia. Hidayah terus menyebar. Orang-orang yang dulu menentang Islam kini justru mulai memahami. Suatu hari, Aisyah menerima surat dari seseorang yang tak ia duga ayahnya. "Jika Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang mengajarkan cinta dan kedamaian seperti yang kau tunjukkan, mungkin aku telah salah selama ini." Aisyah menutup surat itu dengan air mata kebahagiaan. Cahaya Islam yang dulu menyentuh hatinya kini terus bersinar, membawa cinta dan keimanan ke seluruh penjuru dunia.